Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Kembali bertemu di serial Al-Kisah. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisi, bercerita tentang kejahatan yang disebabkan oleh minuman keras. Jadi, pada zaman Bani Israel ada seorang pelacur cantik yang telah banyak menjatuhkan laki-laki, tapi ia belum merasa puas karena ada seorang pemuda yang sangat alim yang belum berhasil dirayu olehnya. Pada suatu hari ia sengaja membuka pintu rumahnya ketika pemuda alim itu lewat. Ia menjerit-jerit minta tolong. Tadinya anak muda itu juga sudah diperingatkan oleh gurunya bahwa apapun yang terjadi jika seorang perempuan berada sendirian di dalam rumahnya jangan didekati. Siapapun perempuan itu, orang jahatkah atau orang baik sekalipun dengan alasan apa saja, karena dapat saja menimbulkan fitnah. Tetapi anak muda tersebut lupa akan pesan itu pada saat itu. Jadi tanpa pikir panjang ia segera memasuki rumah pelacur tersebut dan melihat di situ tidak ada siapa-siapa lagi, dan ia bukan cepat-cepat keluar kembali. Ia terpukau oleh ucapan minta tolong perempuan itu yang suaranya terdengar halus dan merdu. Wajahnya juga manis dan ayu. Pelacur itu ternyata hanya minta kepadanya agar mengancingkan bajunya yang terbuka di punggungnya. Dengan gemetar disertai darah birahi yang tersirap, pemuda itu menuruti saja permintaan si pelacur. Sesudah itu pelacur tadi segera mengunci pintu rumahnya dari dalam. Pemuda itu pucat pasi dan berkata, "Mengapa pintu itu kamu kunci? Izinkan aku keluar dulu." "Tidak, aku ingin berzina denganmu," kata pelacur itu. "Bila sudah selesai engkau baru boleh pulang," jawab si wanita nakal itu. "Jangan, zina itu adalah dosa besar," bantah pemuda yang alim tadi. Perempuan itu berpikir sebentar, lalu ia masuk ke ruang belakang. Kemudian ia keluar menemui pemuda itu kembali dengan menggandeng seorang anak kecil serta membawa satu gelas minuman keras. "Baiklah, kamu boleh keluar dari rumahku dengan syarat memilih salah satu, berzina dengan aku, kau bunuh anak kecil ini, atau engkau meminum habis satu gelas minuman keras yang kubawa." "Aku tidak mau, semua dosa besar," bantah anak muda tersebut. "Kalau engkau tidak mau mengerjakan salah satu saja, aku akan berteriak-teriak minta tolong bahwa engkau akan memperkosaku sehingga namamu akan cacat," kata sang pelacur. Pemuda itu kebingungan. Seandainya perempuan itu benar-benar melakukan ancamannya, kemana dia akan menaruh mukanya di hadapan gurunya dan masyarakat? Ia pasti akan dituduh telah berbuat tidak senonoh dengan pelacur tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk mengambil yang dianggapnya paling ringan, yaitu meminum minuman yang memabukkan itu. Sesudah ditenggaknya sampai habis, ia pun segera menjadi hilang akal akibat pengaruh daripada minuman keras tadi. Hilang pula rasa malu dan imannya, sehingga yang muncul adalah hawa nafsu dan syahwat binatang. Apalagi kini pelacur itu telah membuka pakaiannya, maka pemuda itu pun terangsang sehingga terjadilah perzinahan dengan pelacur tersebut. Setelah puas, ia mulai agak sadar. Pemuda yang tadinya alim itu mendadak ketakutan melihat di situ ada anak kecil yang menyaksikan perbuatannya. Anak kecil itu yaitu anak tiri si pelacur yang sangat dibencinya. Kalau dibiarkan hidup pasti akan menceritakan tindakan tercelanya kepada masyarakat. Ia akan kena malu seumur hidup. Karena itu ia mengambil keputusan yang dianggapnya tepat, yaitu melenyapkan saksi mata dengan cara membunuh anak kecil itu. Dengan demikian lengkaplah kejahatan si pemuda. Ia telah meminum arak, ia telah juga berzina, dan ia juga telah membunuh manusia yang tidak berdosa. Dan iblis pun tertawa terbahak-bahak membanggakan kemenangannya. Demikianlah kisah yang diceritakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisi. Wallahu a'lam bishawab, kebenarannya hanya Allah yang tahu. Yang bisa kita ambil adalah hikmah dari setiap kisah ini. Dan jika ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.